menarik tentunya untuk debut kedua tim ini di match kita yang ketiga. Tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang kalian dukung di Mobile Legends Bang Bang Women Invitational ini. Yes, benar sekali karena sebentar lagi kita udah akan langsung masuk ke game yang ketiga, match ketiga antara Brand Victress melawan On Air People. Ini dia. Woohoo! Sama-sama menempati posisi masing-masing. Chris menempati bottom lane-nya. Dia akan bertemu dengan Hylos, Om. Seharusnya nggak akan menjadi masalah bagi keduanya, Om. Ya, ini ya stalemate aja. Kecuali memang pinter-pinteran ya. Karena cicil duluan dari Hylosnya itu dia bisa kalah. Demikian juga dengan Esmeralda. Tapi ini dia kita cari bahwa bagaimana gangguan, harassment yang dilakukan oleh On Air People. Ya, dengan adanya Jawhead, ini udah pasti kebaca banget gameplay agresif akan dihadirkan oleh On Air People. 1 menit awal akan menjadi neraka bagi Ashe. Junglernya dirusut terus-terusan, tapi jawaban dari teman-teman Brand Victress begitu cepat. Mereka membackup tanpa ragu ke area jungle, bahkan mengejar untuk ke area On Air People. Ya, slow and order udah mulai dibuka begitu saja. Little Wonder-nya berhasil di-secure kali ini oleh teman-teman dari Brand Victress. Dari sisi On Air People, dia coba untuk reset mundur terlebih dahulu. Roger balik lagi, dia adalah hero yang harus memanfaatkan snowball effect yang membuat dia harus mengamankan jungle pattern-nya terlebih dahulu agar bisa memberikan impact. Meanwhile di area top lane udah ada 1v1 situation antara kedua belah gold lane, dimana dari sisi Bitrek sendiri udah mulai mengikis setengah dari HP seorang Clean yang membuat Clean harus melakukan recall ke belakang. Dan untung aja di situ Clean-nya recall, kalau enggak tengok ada Sera berada di area jungle mencoba untuk melakukan inisiasi kah? Karena dengan hadirnya Sera aja dia nggak ngapa-ngapain aja udah bikin takut nggak sih? Ini adalah yang dilakukan oleh On People, memberikan pressure di setiap laningnya. Yes, apalagi di atas dengan juga di bawah ini On Air People mereka udah bisa nahan. Beatrix-nya ada space, di bottom juga dari Hylosnya berhasil untuk memaksa Esmeralda ya untuk harus melakukan cut minion. Yap, benar sekali. Dan kita udah lihat juga kali ini udah ada 1v1 situation antara satu hero dari kedua belah tim, tapi ternyata di area top lane kali ini, bottom lane, dimana udah ada Glorious Pathway juga yang udah digelar. Satu hero dari On Air People udah mulai terkikis HP-nya, hampir aja menjadi korban first blood, tapi masih bisa diamankan, bahkan masih bisa di denial dari beberapa resource yang keluar dari On Air People, Budi. Ya, Brand Victress, Chris respon yang on point, dia bisa flick out, kabur dengan selamat, tapi tidak dengan di area top lane, terlalu maju dari Yuki. Flicker tak digunakan, mungkin dia lagi mau coba gambling damage ya, Om. Dari arah Clean-nya, Taro berhasil mendapatkan point kill, solo kill di area topnya. Tapi kali ini di area Turtle, pertempuran gak akan bisa dihindari. Falling Star Moon ke area belakang. Mira harus memakan damage, tapi ejector pula dikeluarkan memisahkan Chris dari kawanannya. Turtle akhirnya didapatkan oleh Ashe, tapi Tempest of Blade mencoba untuk mendapatkan bonus-bonus tambahan ke area belakang. Geser kiri, geser kanan, 2 point kill untuk Brand Victress. Wow, advantage yang berhasil diamankan yang membuat dari sisi untuk pulang. Dan inilah dia, kita akan kembali langsung ke Land of Dawn match yang ketiga. Dan penentuan tentunya best of one untuk On Air People dan juga Brand Victress. Yes, sejauh ini kita lihat juga dari Yuki-nya udah mulai harus main hati-hati karena gold yang terbalut di area top lane udah berhasil diamankan juga setengah, bahkan dari sisi teman-teman Brand Victress. Bahkan di area bottom lane pun Esmeralda udah mulai ngamanin jalannya juga. Sama halnya lagi di top lane, setengah dari gold yang ada di area bottom lane pun berhasil diamankan kali ini oleh seorang Chris. Walaupun udah ada law and order juga yang menusuk ke area Esmeralda kali ini, tapi masih ada 1v1 situation dimana dari sisi merahnya sendiri udah mulai terkikis HP-nya di sini, Bude. Rotasi terus-menerus dilakukan sekarang dari top lane. Tumpuan dari kedua tim berhadapan satu sama lain dan tinggal menunggu sih siapa yang bakal buka duluan. Sebenarnya Sera punya kesempatan untuk bikin inisiasi dengan adanya flicker, ejector. Tapi teman-teman dari On People mereka lebih memilih untuk kita farming dulu, sabar-sabar dulu. Tapi Vivi Chen dalam bahaya, kembali untuk balik. Tapi dengan adanya Black Dragon Shoes yang dia miliki, dia masih bisa selamat. Sera, flicker yang on point, berhasil selamat dari gempuran Brand Victress. Itu tadi mendadak banget. Tiba-tiba ada Falling Star Moon, begitu on point. Tapi nyatanya dengan flicker yang digunakan
oleh On Air People itu bisa menyelamatkan mereka. Yes, benar sekali. Wave minionnya udah mulai didorong juga sama brand Victorous, tapi sejauh ini mereka masih belum bisa menembus pertahanan. Point of view kita lagi-lagi ada di area XP laner, di mana dari kedua belah XP laner sama-sama mengadu dari resource yang dimilikinya. Dari si Chris-nya juga udah memberikan jalan terhadap wave minionnya. Udah ada rotasi lagi, Smart Missile diaktifkan gitu saja. Sera harus mulai mendinai dari resource yang dikeluarkan oleh Chris, karena dari sisi brand Victorous-nya sendiri udah ready untuk melakukan poking terhadap Turtle yang kedua kali ini ya Bude. Turtle. Cepet banget brand Victorous. Mereka berfokus untuk Turtle yang kedua. Turtle pertama memang ada sedikit gangguan, tapi yang kedua aman, tentram, damai, lurus kayak jalan tol. Benar banget. Nah ini kalau winning conditionnya nih Om Wawa dari sisi On Air People gimana nih? Yes, mereka harus menunggu sih untuk Yuki membuat suatu momentum ya untuk bisa membalikin keadaan dengan Nibiru dia. Karena melihat dari junglernya Pharah di sini tertinggal cukup jauh dari level dari XP-nya. Jadi harus lebih ekstra juga, apalagi Roger yang sangat butuh untuk melakukan snowball. Jadi agak berat sebenarnya untuk On Air People, tapi pastinya masih doable dan memungkinkan untuk mereka. Oke, tapi kali ini Vivi-chan dalam bahaya. Blacksus masih belum sempat dikeluarkan, membuat dia harus dan begitu saja. Di mana ada Tempest of Blade juga yang dikeluarkan. Sera mau kemana kamu? Divine Sword sudah mulai menusuk ke area tubuh seorang Sera, membuat Sera dua hero dari On Air People di area mid lane tumbang. Looking for 3 hero, tapi ternyata tidak. Di mana Yuki masih bisa menyelamatkan dirinya di area top lane dan melakukan recall, Bude. Menit yang ke-6, posisi dari brand Victorous begitu di atas awan dengan perbedaan net worth yang sampai 4.000, poin kill yang tak terbalaskan membuat brand semakin leluasa berlenggang di match kali ini. Chris pun bisa, dia mau masuk area jungle pun gak takut ada daerah top lane. Yuki seorang diri mencoba untuk bertahan tapi tak bisa. Damage dari Lexa begitu besar dengan Ninang overturn, dan teman-teman dari On Air People gak ada yang bisa ngerespon untuk membackup. Yes, Black Shoes-nya tadi udah sempat dikeluarkan. Satu outer turret berhasil diamankan nih Om Wawa dari item di sessionnya. Ya, sini dia untuk itemnya Windtalker tadi ya, untuk Roger, untuk Beatrix masih menunggu untuk bisa mendapatkan Blade of Despair karena akan ada tipat yang terjadi di bawah. Yes, Conceal udah mulai diaktifkan gitu saja, tapi dari sisi Chris-nya udah aware banget terhadap satu buah resource yang dikeluarkan, membuat Chris masih bisa mengantisipasi dan reset mundur, bahkan melakukan rotasi ke area lane lain nih kali ini. Dan kayaknya nggak bakal bisa sih mereka kalau mau inisiasi seperti ini, dan malahan merah yang tertangkap ketika sedang melakukan rotasi ke area mid lane, terlalu jauh ke area sungai, kepleset, keblebek. Oke, kita udah lihat juga dari wave minion penunjang pergerakan dari brand Victorous sudah berhasil dibersihkan. Lagi-lagi Turtle di posisi yang sama kembali hadir di area laning phase di Land of Dawn. Bahkan dari sisi teman-teman brand Victorous lagi-lagi mereka ready. Gak adanya observasi dari sisi teman-teman On Air People membuat mereka akan kehilangan objektif Turtle, tapi Unstoppable Force sudah mulai dikeluarkan begitu saja. Namun Chris masih bisa memberikan dan menahan grilling damage yang dikeluarkan oleh 3 hero bahkan dari On Air People di area top lane. 3 lawan 1 dan Chris masih bisa bertahan memeluk turret kali ini, tapi kayaknya ini nggak akan bisa sih kalau Sarah ada Vivi-chan yang hadir pula di area top lane. Chris sudah menyadari bahwa ada 4 hero, memilih untuk mundur, tapi berani juga sih dia maju-maju karena dia sadar ternyata mereka mau nge-sandwich. Momen sandwich On Air People dari arah belakang, kejutan Black Shoes dikeluarkan, tapi masih ada Falling Starmoon yang mengunci pergerakan dari Vivi-chan. Flicker digunakan, Vivi-chan gak bisa bertahan, tapi dari belakang Pharah-nya ketinggalan, gak ada yang membackup. Pharah pun tumbang. Di sisi lain ini banyak banget yang harus tumbang dari On Air People. Chris mengejar ke area samping, di area jungle-nya udah ada yang bisa menanggulangi segalanya. Yes, merah kali ini masih coba untuk menahan dealing damage yang diberikan oleh 3 hero, bahkan Tempest of Blade dikeluarkan begitu saja. Namun merah masih bisa memiliki resource flick out yang membuat dia masih bisa mempertahankan mid lane center turretnya nih Om Wawa. Yes, dari On Air People mereka udah ketinggalan jauh banget, jadi mereka udah gak boleh lagi untuk melakukan inisiasi sih kalau menurut saya, karena sangat berbahaya. 10.000 gold yang berarti bahwa ia ada 4-5 bahkan untuk item yang berbeda, jadi ini harus berhati-hati banget. Mereka bisa defense aja dulu. Levelnya juga jauh sih Om. Dari Ashinya udah level 12, Pharah baru level 10, 2 level. Taro udah level 11, Yuki baru level 9. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan sekarang Chris Ejector dikeluarkan coba untuk bertahan. Banyak banget yang sudah di pop up, tapi itu pun gak bisa untuk memecahkan telur dari On Air People. Tertinggal di dalam belakang, Glorious Pathway gak bisa menghentikannya. Tempest of Blade menutup kematian dari merah. Damage yang sangat besar, Taro juga join the party. Quick Draw dikeluarkan dan tersisa Yuki dan Pharah.
hanya berduaan aja. Yes, 2 hero tersisa. Wave minion penunjang pergerakan dari Brand Victorious juga udah mulai memasuki outer turret tier kedua di area mid lane yang membuat mereka berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang ada. Bahkan 1 outer turret tier kedua kembali berhasil diamankan oleh Brand Victorious yang membuat mereka berhasil mengamankan advantage demi advantage. Bahkan kita bisa lihat juga mereka memberanikan diri untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle milik On Air People. Ya, ini udah waktunya sih dari On Air People. Mereka sangat tertekan. Mereka nggak bisa keluar sama sekali dari base mereka sekarang. Dan bahkan kalau aku lihat itu 1 kali quick draw-nya sakit banget loh. Iya, muncul terakhiran. Iya, dengan level terpaut 3 ya di area gold lane ini menurutku udah jauh sih untuk On Air People bisa mengejar ya ketinggalannya untuk sekarang, karena ini bakal menjadi 5 menit yang harus ditahan sama On Air People kalau mereka mau masih berada di dalam permainan ini. Nah, ini replaynya sih. Banyak research yang keluar nih Om Wawa, tapi benar kata Bude masih belum bisa memecahkan telurnya bahkan dari On Air. Ini Esmeralda aja bahkan berani lawan 3. Ya, Dia di tengah Stardust Dance nungguin aja terus itu datang claimnya. Sekali quick draw aja. udah enak banget sih. Dan Lord yang pertama kali ini udah mulai berjalan melenggang-lenggang di area mid lane. Defense mechanism seperti apa kan yang akan dipertontonkan dan diimplementasikan sama On Air People di menit ke-10, Bude. Ini defense yang sulit banget sih sebenarnya. Kecuali ini Vivi Chan memiliki peran yang sangat penting. Glorious Pathway udah dibuka dan teman-temannya di area belakang Sarah mencari posisi yang terbaik tapi tidak bisa karena dia belum sempat ngapa-ngapain. Flicker digunakan, Merah memilih untuk kabur. Falling Star Moon mengunci pergerakan. Tempest Oblate menutup dan Farah pun tumbang. Tersisa 2 member dari On Air People. Yes, shutdown berhasil diamankan, terlalu dive in dari link yang membuat dia harus tetap merengkat. Tapi Wave Minion, tunjang pergerakan dari Brand Victorious sudah mulai memasuki pergerakan dari On Air People. Bahkan pace-nya langsung di strike push begitu saja. Brand Victorious take the game yang ketiga kali ini. Ya, terlihat kuat banget untuk Brand Victorious. Mereka berhasil untuk memenangkan segala